إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله قدوتنا وأسواتنا حبيبنا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله حيثما kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk memiliki karakter ataupun sifat adil. Tujuannya agar kita terhindar dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai macam jalan-jalan kezaliman, maka berusahalah untuk bersikap adil. Milikilah dan hiasilah diri kita dengan sikap adil. Bersikap adil dalam segala hal. Bersikap adil di dalam setiap muamalah kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mereka menyimpulkan bahwasanya al-aslu huwal adlu fi kulli muamalah. Bahwa pada asalnya, hukum asalnya, sikap adil itu berlaku pada setiap muamalah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid. Qala Allah Ta'ala: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami, utusan-utusan kami kepada manusia. Kami utus bersama mereka ada bayyinat. Kata Imam Ibnu Katsir, al-bayyinat yakni mu'jizat wal hujjah wad dalailil qati'ah. Kami mengutus setiap rasul kepada setiap umat dengan membawa bayyinat, bukti-bukti, maksudnya membawa mukjizat, tanda kebesaran Allah, membawa hujjah balighah, membawa argumentasi, kemudian dalil-dalil yang pasti untuk disampaikan kepada manusia sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan ayatnya Allah taala mengatakan, wa anzalna ma'ahum, yakni ma'ar rusul, al-kitab wal mizan. Kami menurunkan bersama rasul tersebut, bersama mereka ada al-kitab, ada al-mizan.
Alkitab yang dimaksud di situ yakni ma uhiya ila rusul. Apa yang diwahyukan kepada para rasul. Ada yang disebutkan nama kitabnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan demikian juga Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak disebutkan nama kitabnya. Penyebutannya hanya berupa lembaran-lembaran seperti Allah menyebutkan suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf, sahifah, lembaran-lembaran yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Demikian juga kepada Nabi Musa. Wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan, dan demikian juga kami turunkan bersama para rasul itu ada al-mizan, yang secara bahasa kita terjemahkan itu timbangan. Namun para ulama menyebutkan, di antaranya para ulama tafsir yang terdahulu, di antaranya Imam Mujahid, Qatadah, As-Sudi dan yang lainnya, mereka mengatakan al-mizan al-adl. Yang dimaksud mizan di situ timbangan keadilan. Kami menurunkan bersama para rasul itu pada setiap umat agar mereka mengajarkan kepada manusia bagaimana bersikap adil, mencontohkan sikap-sikap adil. Karena lanjutan ayatnya liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan itu. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan makna bil qist yakni bil adli fi muamalatihim. Agar manusia itu menegakkan keadilan di dalam muamalah-muamalah mereka. Maka perhatikan ayat ini, agar manusia menegakkan keadilan. Allah Ta'ala tidak mengatakan tugas utama manusia menuntut keadilan pada orang lain, bukan. Tapi memulai dari dirinya, yang menjadi kewajiban dia, jika tidak dia tunaikan, maka akan berimbas kepada kezaliman bagi yang lainnya. Suami yang tidak menunaikan kewajibannya berarti dia telah menzalimi istrinya. Maka masing-masing berusaha untuk menunaikan kewajibannya, menegakkan keadilan dalam muamalah. Salah satu contoh yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai bentuk ketidakadilan, resiko jatuh kepada kezaliman, yakni ahlut tatfif. Ketika Allah mengatakan wail untuk mereka, celaka untuk ahlu tatfif, yakni mutaffifun, wailul lil mutaffifin. Man humul mutaffifun? Siapa mereka al-mutaffifun, ahlu tatfif ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bertransaksi kepada orang lain dan orang lain ingin menunaikan kewajiban kepada dirinya, dia tuntut. Alladzina idza iktalu 'alan nas istawfun. Kalau dia bertransaksi pada orang lain ingin menakar ataupun menimbang barang yang dia beli, maka dia tuntut. Ayo sempurnakan timbanganmu, takaranmu, buat adil kamu sama saya. Tapi sebaliknya kata Allah Ta'ala, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau giliran dia yang wajib menunaikan hak orang lain yang wajib bagi dia, curang dia sama orang lain. Dia kurangi timbangan untuk orang lain. Ini tidak adil seperti ini dalam muamalahnya. Hanya menuntut orang supaya buat adil kepada dirinya, tapi dia tidak berusaha untuk bersikap adil kepada orang lain. Makanya Imam Al-Qurtubi tadi mengatakan, liyaquman nasu bil qisti yani bil adli fi muamalatihim. Tujuannya para rasul itu diutus, bersama mereka ada kitab, ada mizan, supaya manusia menegakkan sikap adil tadi dalam muamalah-muamalah mereka. Siapapun mereka itu, antara yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, antara pimpinan kepada rakyat, rakyat juga bersikap adil kepada atasannya, kepada sesamanya. Suami juga bersikap adil kepada istri, istri juga demikian. Demikian seterusnya. Masing-masing berusaha untuk menunaikan sikap adilnya tersebut agar mereka tidak jatuh kepada kezaliman. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan. Sebagaimana Nabi SAW juga menegur orang-orang yang bermuamalah hutang piutang, yang perbuatannya itu menzalimi saudaranya. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Seorang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya di saat mampu, ini menzalimi saudaranya. Karena harta saudaranya yang dia pakai, dia sudah dapat manfaat.
tidak dia tunaikan, padahal ada, tapi dia tahan. Ini menzalimi saudaranya. Ini kezaliman. Ini salah satu bukti kecurangan sebagaimana ahlu tatfif tadi. Maka karakter-karakter ahlu tatfif ini jangan sampai masuk ke dalam pendidikan kita kepada generasi-generasi kita. Membiarkan mereka menuntut kepada yang lainnya, tapi tidak kita ajari dia untuk menunaikan kewajibannya kepada yang lainnya. Ini namanya mengajari curang anak-anak kita. Maka didik mereka bersikap adil. Didik mereka agar mereka tidak mudah menzalimi orang lain. Usahakan agar mereka lebih mengutamakan menunaikan hak orang lain. Adapun hak dia mungkin yang belum ditunaikan oleh orang lain, minta sama Rabb, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terbebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman. Ketika kita berusaha semaksimalnya menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan orang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan atas diriku sendiri perbuatan zalim, dan aku jadikan hal itu di antara kalian juga diharamkan. Maka jangan kalian saling menzalimi satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari celah-celah yang bisa menyeret kita kepada perbuatan zalim dan bisa berimbas saling menzalimi satu dan yang lainnya, maka bersikap adillah. Berusahalah untuk berbuat adil, baik itu terhadap diri kita ataupun kepada keluarga kita, atau secara umum kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar kita memiliki karakter adil sehingga kita selamat dari kezaliman yang itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.